Halo. Oi. Yo, masa. Nande, nande. Nande, nande. Baka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Baik, share screen saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan diskusi sedikit tentang sistem operasi. Untuk materinya ini saya coba ambilkan dari Huawei. Ini hanya introduction ya, hanya sebagian kecil. Nanti untuk detail per subbab lah di dalam materi ini kita akan kupas satu persatu di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jadi ini sebagai pengantar lah kira-kira. Mungkin selama ini Anda sudah sering pakai sistem operasi tapi tidak tahu secara global sistem operasi itu buat apa dan kenapa harus ada gitu. Kenapa nggak langsung aja misalkan saya sering main game Pak, kenapa nggak langsung game aja isinya PC ya, model kayak Anda pakai Xbox atau Anda pakai PS5 gitu ya, atau pakai konsol game yang lain begitu Anda login kan langsung muncul gamenya, padahal mungkin di dalamnya ada sistem operasi sebenarnya. Atau mungkin kalau Anda yang sering pakai layanan di ATM, mesin ATM, begitu Anda buka pintu gitu ya, Anda langsung ketemu menu-menu yang ada di, atau begitu login setelah masukkan kartu ATM, Anda akan ketemu menu-menu ada di mesin ATM, entah itu ngambil uang, transfer, dan yang lain-lain. Kenapa nggak seperti itu? Nah, padahal di dalam device-device tadi, entah itu konsol game, entah itu ATM, sebenarnya ada sistem operasi. Mungkin ada yang pernah lihat ATM error, ada Windows XP-nya di dalam. Terus kayak konsol game itu ya di dalamnya sebenarnya ada ininya, ada sistem operasinya. Kalau Xbox keluarganya Microsoft pastinya juga menggunakan Microsoft, dan yang lain-lain ya konsol game lain mungkin ada sistem operasinya masing-masing. Kita akan lihat apa sih fungsinya sistem operasi tersebut nanti di sini. Ya, mungkin selama ini Anda banyak taunya di ini ya, di Windows itu mungkin paling banyak. Beberapa mungkin yang dari mahasiswa TKJ, dari siswa alumni TKJ mungkin sudah tahu Linux. Ada yang juga mungkin pakai macOS. Ya, Mac ini basisnya Unix. Sebenarnya kalau kita mau bongkar dalamnya BSD, pakainya BSD. Ya, BSD, Unix, Mac sebenarnya core-nya. Kemudian ada OS2 Word, ini punyanya IBM. Kita akan lihat sebenarnya apa sih sistem operasi tersebut. Terus nanti ada contoh di sini, ada Windows dan ada Linux, dua sistem operasi yang mungkin saat ini paling banyak ini kali ya. Anda aja mungkin nggak nyadar gitu. Ini banyak di Android. Turunannya di Android. Terus di STB, set-top box, atau Android TV box ya, Android TV box. Banyak sekali produk-produknya. Jadi kalau mau dijumlah mungkin saat ini bisa dibilang Linux dan turunan-turunannya merupakan sistem operasi yang juga banyak digunakan termasuk di smartphone Android. Nah, harapannya setelah Anda ngikutin ini, Anda bisa mendeskripsikan fungsi dari sistem operasi itu untuk apa, kemudian juga fitur yang ada di dalam beberapa sistem operasi yang dicontohkan di sini, baik itu Windows maupun Linux. Kita mulai dulu yang pertama ya. Ya, kalau Anda buka di buku-buku sistem operasi itu banyak sekali pengertian atau definisi tentang sistem operasi. Atau Anda googling di internet juga banyak. Intinya sistem operasi ini menyediakan antarmuka dari pengguna ke komputer. Jadi tadi saya sudah cerita di depan, ketika Anda ke mesin ATM atau buka konsol game gitu, Xbox, PS5 gitu. Ya, antara manusia dengan hardware, ini adalah hardware-nya, maka yang menjembatani antara manusia dan hardware ini adalah sistem operasi. Yang menjembataninya adalah sistem operasi.
Nanti lebih detailnya di pertemuan berikutnya mungkin kita akan lihat arsitektur dari sistem operasi itu seperti apa. Nah, fungsi dari sistem operasi karena ini hubungannya dengan hardware ini macam-macam. Ada memori, ada CPU, atau prosesor. Kalau yang lain juga ada GPU atau VGA gitu. Dan yang lain-lain. Storage juga termasuk ya. Hard disk. Fungsinya adalah mengelola resource atau sumber daya yang ada di dalam komputer Anda, termasuk juga software. Software dikelola oleh sistem operasi. Nah, selain itu, sistem operasi juga memperbaiki interaksi antara manusia dengan sumber daya yang ada di sini, baik itu software maupun hardware. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengakses hardware, tentu saja Anda akan kesulitan. Anda harus menggunakan bahasa pemrograman. Kalau hardware ya mungkin paling rendah bisa pakai assembly, ya tentunya akan sangat tidak menarik sekali kalau Anda lihat bahasa pemrogramannya untuk assembly. Kemudian yang perlu diketahui bahwa sistem operasi ini adalah software. Jadi sistem operasi ini adalah software. Jadi dia adalah software yang digunakan untuk menjembatani manusia dengan sistem komputer, di mana fungsi dari sistem operasi ini adalah mengelola seluruh sumber daya yang ada di komputer, baik itu hardware maupun software. Sehingga si pengguna ini tidak mengalami kesulitan atau bisa mengelola berbagai macam aplikasi atau layanan yang dia gunakan di sistem komputer. Nah, tadi di depan saya sudah sebut bahwa salah satu fungsinya adalah pengelolaan CPU, manage prosesor. Jadi di dalam sistem operasi ini salah satu fungsi yang bisa dibilang utama ya. Prosesor dulu deh yang dikelola. Sebagai contoh mungkin kalau Anda, saya coba new share. Nah, kalau misalkan Anda buka Task Manager, Task Manager ini tentu saja ini adalah tugas yang bisa kita lihat oleh sistem operasi. Dia mengelola alokasi CPU, memori, disk atau storage, network, GPU atau VGA, dan yang lain-lain, termasuk power dan yang lain-lain. Dan juga ada serangkaian task atau aplikasi di sini. Jadi aplikasi ini bisa kita sebut sebagai task atau tugas. Selain itu juga ada beberapa proses background di belakangnya. Kalau kita melihatnya ada beberapa background proses yang ada di belakang dari sistem operasi ini yang selalu berjalan. Jadi ini yang bisa diperlihatkan ke kita. Lain-lain sebenarnya lebih banyak lagi. Nah, yang lain-lain lebih banyak lagi yang dikelola oleh sistem operasi. Jadi kalau kita lihat tadi di Task Manager, salah satu fungsinya adalah mengelola prosesor, mengalokasikan berapa jumlah berapa jumlah kebutuhan CPU, misalkan untuk PowerPoint yang saya sampaikan kepada Anda dan Zoom meeting, ya, berapa persen dari CPU yang digunakan oleh PowerPoint dan Zoom meeting kita sekarang. Ini di manage atau dikelola oleh si sistem operasi. Dalam proses pengelolaannya yang dikelola antara lain melakukan proses kontrol terhadap prosesor, kemudian sinkronisasi ya, karena tasnya banyak ya, tadi kita lihat tasnya banyak banget atau aplikasi yang terbuka banyak, belum lagi background prosesnya yang berjalan di belakang juga banyak. Ini yang harus dikelola. Terus juga mengatur komunikasi antar proses. Ya, ini juga siapa tahu ada dari, ini contoh ya, dari Zoom meeting gitu. Saya share screen, ketika saya share screen pasti ada antar prosesnya gitu. Misalkan dengan VGA, dengan yang lain-lain gitu. Kalau misalkan ada audio, saya juga share audio dan segala macamnya. Jadi juga proses komunikasi di dalam sistem operasi ini juga diatur. Maksudnya
komunikasi antar proses dan juga antar device, bukan device, tapi antar peripheral di dalam komputer. Ada sound, ada VGA, ada LAN card atau NIC dan yang lain-lain. Kemudian mengatur penjadwalan, scheduling, siapa yang boleh pakai apa kapan gitu. Atau kalau kita di sini ya, kita kadang menjadwalkan pada saat nyala komputer itu harus ngapain aja. Nah, ini contoh aja. Contoh, ketika komputer nyala dia akan mengeksekusi beberapa aplikasi secara default atau sesuai dengan yang disetting oleh yang punya komputer ini. Kita mau jalankan apa-apa di sini kita bisa jadwalkan gitu. Begitu komputer nyala dia akan langsung dieksekusi. Ya, ini masuk ke dalam juga proses penjadwalan. Berikutnya, ya kalau kembali lagi ke depan tadi, memori ini juga diatur oleh si sistem operasi. Tugasnya mengatur alokasi memori. Ya, mengatur alokasi memori. Kita lihat lagi di dalam task manager ini, kita lihat proses. Nah, ini akan ada memori. Kita bisa lihat di situ yang paling banyak pakai adalah Firefox. Dikasih 500 sekian megabyte. Ini alokasi memori. Jadi setiap aplikasi dan task, tugas atau anything lah yang memerlukan memori itu nanti akan dialokasikan oleh si sistem operasi berapa alokasi memori yang bisa digunakan. Ya selain itu juga si sistem operasi juga selain mengalokasikan memori juga menarik kembali ya. Maksudnya tadi memorinya dipakai begitu di close, misalkan saya close Windows Explorer gitu, akan langsung di stop alokasi memorinya. Ada misalkan Windows Explorer ini saya tutup, saya entas, maka memorinya dibalikan. Slot yang 47 itu di nolkan. Nah, kemudian selama berjalan tentu saja memori ini diprotek. Jadi kalau tadi ada memori sekumpulan, ya anggap aja ini bank memori. Misalkan memori Anda 8 GB gitu, di sini slot memori Anda tadi 500 mega ya. Dipakai untuk Firefox. Nah, kalau 500 mega yang dipakai oleh Firefox, maka ini nggak boleh diutak-atik sama aplikasi lain. Misalkan Anda mau buka Word gitu. Ini tidak akan mencampuri alokasi memori yang ada. Jadi Word ini akan dikasih alokasi memori sendiri. Akan ditambahin di bawahnya. Dan diprotek juga. Misalkan Word dikasih alokasi 10 mega. Nah, ini akan diprotek hanya untuk Word. Tidak akan diberikan ke yang lain, kecuali kalau kita sudah nge-close aplikasi Word. Nah, Pak, gimana kalau misalkan Firefox perlu lebih gitu? Kan 500 mungkin nggak cukup. Saya buka tas tadi ada 11 Windows Firefox. Kemudian saya tambahin tab-nya gitu, atau Windows-nya jadi 15. Kalau nambah 15 atau kontennya meningkat, misalkan konten di dalamnya tadinya konten teks biasa, saya pakai kontennya banyak game atau konten video multimedia gitu. Ya, ini kan pasti akan banyak memakai resource sehingga perlu ditambah memorinya. Jadi misalkan saya nambah 100 mega gitu karena saya main game di browser, kemudian juga ada konten multimedia yang lain nambah 100. Nah, ini yang fungsi berikutnya. Expansion. Tadi kalau 500 ditambahin sama si sistem operasi gitu ya. Tambahin jadi 600 gitu. Tambah 100. Jadi fungsinya sistem operasi mengatur jumlah alokasi memori untuk sebuah task atau pekerjaan yang dieksekusi oleh CPU atau sistem komputer, kemudian memproteksi agar memori tersebut tidak diambil alih oleh task yang lain atau pekerjaan yang lain. Kemudian kalau misalkan task tersebut ternyata nambah, seperti kasus yang ini nambah, maka si
sistem operasi punya kemampuan untuk menambahkan memori atau memory expansion. Berikutnya pengelolaan device atau pengelolaan peripheral. Ya, bisa macam-macam peripheral yang mau kita tancapkan di dalam komputer kita atau sistem komputer kita, baik itu di server, PC atau desktop, dan juga di laptop. Tentu saja kalau kita pakai laptop jauh lebih sederhana ya expansion slotnya atau portnya. Kalau di sini kan karena contohnya pakai desktop dan desktop ini cukup kompleks, misalkan Anda pakai ini aja VGA bisa 3 nih, bisa VGA, bisa ini display ya, DFI, bisa HDMI. Ya, ini semua terkait dengan display, bisa muncul ke monitor atau LCD projector. Kemudian USB-nya juga banyak. Selain USB 2.0, dia juga support USB 3.0 di sini. Ada satu lagi ini saya kurang jelas ya, apakah ini port USB atau display port atau firewire. Saya kurang jelas ini. Tapi ini kalau ya bagian dari bisa jadi display port, bisa juga firewire. Kemudian audio dan PS2, ya ini keyboard lama. Ini semua terkait dengan I/O atau input-output. Input-output device. Bisa jadi input, bisa jadi output. Oh, kurang satu kayaknya di sini. Ini yang mau saya jelaskan. LAN. Ya, LAN juga input-output. Ada data yang masuk, ada data yang keluar. Ada upload, ada download. Sederhananya. Nah, sistem operasi di sini akan mengatur buffer manajemen atau alokasi memori juga. Jadi buffer ini sebenarnya memori yang sifatnya sementara, bukan permanen kayak di hard disk atau SSD. Jadi buffer, nanti Anda akan ketemu istilah buffer. Kemudian cache atau temporary memory. Ya, ini mengacu hal-hal yang mirip sebenarnya. Nanti untuk lebih detailnya mungkin kita bisa lebih jelas ketika di chapter yang berhubungan langsung dengan pembahasan memori. Kapan disebut buffer, kapan jadi cache, kapan kita sebutnya temporary memory. Nah, selain mengatur buffer, juga sistem operasi punya fungsi untuk alokasi device. Ya, mungkin selama ini kalau Anda baru beli sesuatu ya, atau Anda baru menancapkan sesuatu di port USB biasanya. Printer kah, atau scanner kah, atau webcam. Biasanya nanti si sistem operasi Windows itu akan melakukan setup, ya, install driver, kemudian yang lain-lain. Nanti begitu, sebentar, mungkin lebih simpelnya. Saya coba carikan dulu ya. Lebih mudahnya kita lihat aja langsung. Nah, ini contoh di dalam sistem operasi, maka Anda akan lihat ini adalah device-device yang dikelola oleh sistem operasi. Saya ambil paling sederhana apa ya? Sebentar. Mudah-mudahan ini cukup sederhana deh. Nah, nanti di sini ada, biasanya sih ada detailnya. Nah, ini sejumlah hal-hal yang diatur oleh si sistem operasi. Kalau Anda mau detail, Anda bukain aja satu-satu, nanti
Nanti kelihatan kok itu apa detailnya. Termasuk kalau misalkan dia perlu sesuatu dari sistem operasi, ya dia akan diatur di sini. Oke, ini sederhananya kalau di Windows namanya Device Manager. Setiap sistem operasi mungkin beda-beda ya namanya, tapi kalau di Windows namanya ada Device Manager. Oke, berikutnya file management. Ya, ini mungkin sering Anda pakai. Ya, kalau pakai ini Windows Explorer ini sebenarnya ini adalah file management. Jadi kalau Anda buka buka Windows Explorer, ini sebenarnya file management. Anda bisa copy paste, ya read write, Anda bisa bikin directory, Anda bisa ngatur direktorinya ini di share atau enggak ya. Ini semua bagian dari sistem operasi. Jadi kalau misalkan Anda bikin contoh aja, Anda mau nge-share, ini mau di-share. Share-nya mana ya? Biasanya di situ. Sebentar, coba kita lihat. Nah, ini kalau Anda mau nge-share misalkan, maka ini juga bagian dari sistem operasi. Anda mau nge-share satu direktori, di sini contohnya direktori musik, ini juga tugas dari sistem operasi. Ya, biasanya ini bisa kita setting. By default biasanya di protect atau tidak di share. Ya, jadi lawannya sharing ini protect. Kalau protect berarti nggak akan di share. Kemudian job management atau task management, istilah lainnya task. Yang tadi kita lihat di depan nih sebenarnya adalah task management atau task manager. Task management. Jadi ada sekumpulan aplikasi atau background proses. Ya, ini adalah sekumpulan task sebenarnya, sekumpulan tugas yang harus dieksekusi oleh si komputer. Maupun kalau itu perlu campur tangan user atau manusianya, ya itu juga bagian dari task. Jadi tugasnya sistem operasi, dia menyediakan lingkungan atau environment atau apa ya, sederhananya dia menyediakan tempat lah agar tas-tas tadi atau aplikasi-aplikasi tadi bisa berjalan dengan baik. Macam-macam yang bisa di-provide atau bisa diberikan oleh sistem operasi. Dia bisa menyediakan interface dengan manusia. Misalkan saya lagi nulis di layar ini, layar kaca, layar monitor gitu. Seperti ini, ya ini kan sebenarnya terkait dengan interface. Kemudian dengan Zoom meeting, kemudian Zoom meeting lewat jaringan muncul ke layar Anda. Ya, ini semua termasuk bagian dari tugas sistem operasi. Kemudian juga karena tadi saya sedang mencoret-coret layar, berarti saya melakukan proses interaksi antara manusia dengan mesin atau komputer, manusia dan komputer, interaksi manusia dan komputer. Kemudian juga karena layarnya ini berupa GUI, ya layar kita berupa GUI kebanyakan, tidak berupa text mode, maka ini merupakan graphical user interface. Kemudian mungkin ya ada yang lain-lain, contoh language control. Kita bisa ngasih voice comment ke komputer kita suruh ngapain. Kayak Anda juga pakai smartphone, Anda bisa ngasih Google Assistant laporan cuaca hari ini. Anda bisa latih atau Anda bisa ngomong ke Google Assistant Anda kalau Anda punya smartphone Android. Atau kalau yang pakai iPhone bisa pakai Siri, misalnya Siri show me the way to Universitas Mula Warman.
atau pakai bahasa Indonesia. Somi, tunjukkan saya rute ke Unmul, misalkan seperti itu. Ya, ini bisa diatur. Kalau di Windows pakainya Cortana. Jadi contoh-contoh ini misalkan Cortana, Alexa, kalau ini punyanya si Amazon, Siri, Google Assistant. Ini contoh-contoh contoh. Mungkin di pasaran itu sistem operasi banyak banget ya. Kita akan susah membuat kategorisasi untuk sistem operasi. Ya, ada yang bisa kita definisikan atau kita kelompokkan berdasarkan aplikasinya, ke arah mana di aplikasi. Misalkan ke desktop operating system, ya Windows misalkan. Desktop operating system, Windows, untuk Linux, untuk desktop dan yang lain-lain. Ada juga yang server gitu. Server misalkan Windows Server 2019. Ubuntu Server, Unix misalkan, FreeBSD, ya itu termasuk dalam server. Kemudian juga ada embedded operating system ya. Ini kalau Anda punya modem IndiHome di rumah, kadang di dalam modem ini bukan kadang, semua modem yang ada web servernya di dalamnya pasti ada sistem operasi. Jadi kalau Anda di mobil punya layar dashboard yang ada apa ya, kontrolnya segala macam, intuitif. Nah, di dalamnya biasa ada sistem operasinya. Kemudian sistem operasi ini juga bisa kita kategorisasikan dengan ini ya, jumlah user yang digunakan. Ada yang single user, artinya hanya satu penggunanya saja, tidak bisa digunakan rame-rame. Sebenarnya contoh single user ini smartphone itu termasuk. Biasanya smartphone itu aslinya itu untuk satu orang. Jarang-jarang smartphone itu dipakainya rame-rame. Jadi setiap orang login masing-masing. Tapi tipikalnya kalau untuk smartphone itu satu orang satu smartphone satu user atau satu orang yang menggunakan. Nah, ada juga yang multi user operating system. Contohnya Windows, kita bisa ngasih username-nya banyak. Linux juga begitu ya. Kita bisa ngasih username-nya banyak. Unix apalagi. Dan yang lain-lain. Biasanya sistem operasi server, ya sistem operasi server ini bisa kita kelompokkan juga. Biasanya ini punya korelasi. Ini saling berhubungan. Kemudian berdasarkan sumber kode pemrogramannya. Ada yang proprietary, ada yang open source. Ya, kalau open source berarti ada kode pemrogramannya bisa kita modif dan segala macam. Contohnya ada Linux, FreeBSD, ini tadi sudah saya sebut terus dari depan. Apalagi ya yang ini, Android. Karena Android ini merupakan turunan dari Linux. Kemudian ada juga yang closed source atau proprietary. Contoh macOS, Windows, ya. Ini contoh-contoh yang proprietary. Oke, kita coba lihat tentang Windows. Mungkin ini sejarahnya bisa Anda baca. Tahun 1985, ya, Windows pertama. Ini sebenarnya Windows ini sejarahnya Microsoft ini bikin DOS dulu ya sebelum Windows. DOS operating system. Baru kemudian dia bikin Windows. Ya, Windows ini basisnya sudah GUI. Dulu DOS ini masih teks.
Kalau Anda buka command prompt ya seperti command prompt itu modelnya DOS. Kemudian berkembang, sekarang sudah nyampe Windows 11. Saya sih belum pakai Windows 11 karena masih ada beberapa hal yang saya ragukan. Dan juga berkembang Windows ini macam-macam. Jadi dari yang tadi cuma Windows buat desktop, sekarang Windows berkembang jadi ada server khusus, juga ada mobile. Tapi kayaknya mobile sudah tewas kayaknya ya. Ada juga yang dia kembangkan buat game. Ya, game ini diekspor. Jadi turunannya udah banyak. Pertama kali Windows di desktop. Dan juga embedded system ya. Suatu saat Anda lihat di mesin ATM, mungkin Anda akan lihat di mesin ATM ini pakai Windows XP. Ya, ini bisa kita golongkan embedded system. Bahkan di tempat industrinya Mac, itu robot-robot industrinya pakai Windows XP. Jadi Mac itu dibuat dengan bantuan robot yang pakai sistem operasi Windows XP. Nah, ini arsitekturnya. Ada user mode, ada kernel mode ya. Kernel ini berarti hubungannya sudah ke arah hardware. User ini ke manusia. Nanti lebih detailnya kita akan lihat di dalam chapter yang lain di Windows. Tadi Anda sebenarnya sudah lihat ya. Yang saya perlihatkan tadi kayak task manager ini sebenarnya sudah ngelihat di dalamnya itu ada apa aja sih detailnya. Kemudian juga tadi device manager ini juga sebenarnya di dalamnya juga kita ngelihat macam-macam itu. Ini isinya ya, biasa kalau ini kita bisa lihat di dynamic link library-nya. Ini library-nya sih. Yang ada di sini adalah library dari device ini. Dynamic link library. Ini pengembangan dari Windows, Anda bisa baca ya, ini ke sini ada paling akhir Windows 11. Paling akhir versi terakhir sekarang Windows 11. Fitur-fitur di Windows ya saya rasa semua sudah sering menggunakan ya, jadi nggak perlu saya bahas lebih lanjut. Anda sudah pakai, harusnya sih udah tahu semua yang ada di sini. Kemudian aplikasinya juga banyak, tadi saya sudah sebut ATM, mobile, di server juga ada, untuk personal atau untuk office juga bisa. Berikutnya Linux. Ya, ini sering Anda pakai kalau yang pakai Android, mungkin nggak pernah nyadar sebenarnya pakai Linux, makanya ada istilah root, nge-root Android. Sebenarnya rootnya dari turunannya Linux atau Unix. Ya, jadi Unix dan Windows dulu ini berbayar license-nya dan mahal. Kemudian muncullah Linux yang dengan semangat open source waktu itu, siapa saja boleh mengembangkan dan gratis atau tidak perlu bayar, maka Linux ini berkembang cukup pesat. Amat sangat pesat justru. Sekarang ya hampir ya bisa dibilang kalau sekarang ada kelas sistem operasi, kalau saya pooling sekarang ya, mungkin sekitar 40 mahasiswa saya yakin smartphone-nya adalah Android. Sekali lagi Android adalah turunannya Linux. Nah, karena tadi Windows dan Unix tadi berbayar, ya ini
pada suatu saat orang tentu saja lebih mencari yang gratisan, apalagi yang nggak punya uang buat beli license gitu. Daripada ngebajak ya mending kita pakai yang free. Yang free. Nah, Linux sendiri ada di smartphone, kemudian juga ada di server. Ini paling banyak mungkin yang di server juga. Desktop mungkin nggak banyak. Juga untuk embedded. Yang pertama kali mengembangkan ini yang pertama kali mengembangkan ini sebenarnya Linus Torvalds. Bukan Andrew S. Tannenbaum ini. Kalau Anda belajar sistem operasi nanti bukunya ini menyarankan menggunakan Minix. Minix ini sebenarnya turunannya Unix. Khusus dipakai untuk pengajaran, biasa untuk praktikum ya. Jadi memang fungsinya di pengajaran. Tapi kalau saya sih sebaiknya kita belajar semuanya, nggak harus belajar Minix, nggak harus belajar Unix, tidak harus belajar Linux, tapi harusnya belajar semuanya. Lebih baik belajar semuanya, tahu lumayan banyak dan bukan saja sekedar tahu, tapi juga apa sih sebenarnya di dalamnya sistem operasi itu, kenapa fungsinya bisa seperti itu ya, itu akan jauh lebih baik daripada Anda hanya terpaku di satu hal saja. Nah, Linux ini dikembangkan oleh Linus Torvalds, pertama kali dirilis pada Oktober 1991. Ya, Anda bisa baca sejarahnya ini di internet ya, masih ada lengkap kok sejarahnya, dan memang sejarahnya Linux ini salah satu faktor pendorong besarnya adalah internet. Dia besar karena dorongan ini. Salah satunya. Selain tadi free atau bebas untuk digunakan tanpa harus bayar license. Nah, karena dia free, open source, sehingga banyak perusahaan yang melirik dan juga ikut mengembangkan, akhirnya dia memang berkembang cukup pesat. Fitur-fitur keamanannya juga cepat ditambah atau cepat di-improve. Karena memang source code-nya terbuka, sehingga tidak perlu menunggu si pemilik source code, kita bisa memodifikasi atau bisa meningkatkan sistem Linux. Itu salah satu keunggulannya Linux ya, kenapa dia cukup handal, cukup cepat perkembangannya, dan juga secara security lebih baik. Karena memang di balik open source-nya tadi itulah membuat sistem ini bisa berkembang cukup pesat. Ini arsitekturnya. Kalau kita lihat sama ya kayak tadi, ada hardware, kemudian ada kernel. Kernel inilah sebenarnya inti dari sistem operasi. Kalau tadi saya sebut-sebut Android turunannya Linux, ya Android ini kernelnya. Kernelnya adalah kernel Linux. Jadi kalau saya selalu bilang Android itu merupakan turunan Linux. Buktinya apa? Buktinya kernelnya adalah kernel Linux. STB, misalkan Anda punya set-top box di rumah, Android TV box, ya kernelnya juga kernel Linux. Yang TKJ, alumni TKJ pernah pakai Mikrotik Router OS ya, versi berapapun. Kernelnya juga kernel Linux. Jadi jangan kaget, jangan bingung ternyata selama ini sekitaran Anda sering pakai Linux. Ini distronya banyak ya, nggak cuma satu. Jadi pilih yang menurut Anda sesuai dengan kebutuhan Anda atau sesuai dengan karakteristiknya Anda. Jadi tidak perlu bingung. Ini Anda bisa cari di internet keunggulan masing-masingnya itu apa. Tapi yang biasanya yang paling banyak digunakan ini Ubuntu ya. Ini sebenarnya ini juga logo Ubuntu ini sama. Ubuntu ini turunannya Debian. Ini logonya Debian. Ini sama. Nah, ini logonya Red Hat.
Ya, Ubuntu adalah turunannya Debian. Mungkin perintahnya, strukturnya mirip-mirip dengan Debian. Untuk fiturnya ya sama, hampir nggak ada yang berbeda juga dengan Windows. Penggunaannya banyak. Ya, salah satu yang digunakan di VS. Kemudian ini juga banyak ya. Di server-server banyak banget. Kemudian network apalagi. Dan juga di militer. Tadi saya sudah sebut sedikit di depan, Linux ini secure, sangat aman. Nah, salah satu keunggulannya aman, pastinya akan sering dipakai di militer. Oke, ini perbandingannya. Anda bisa baca sendiri, mau Linux, mau Windows. Ya, sekarang di Windows pun kita bisa install konsolnya Linux ya, CLI-nya Linux di Windows, mau pakai Debian bisa, mau pakai Ubuntu bisa. Kuis nanti Anda bisa, ya ini sorry, karena ini nggak saya injek dengan kurikulum dari Huawei atau dari vendor lain, mungkin kalau kuis nanti di e-learning aja. Nah, tadi kita sudah lihat berbagai macam sistem operasi. Contohnya ada Linux, ada Android, ada Windows. Kemudian juga kita sudah lihat fungsi dasar dari sistem operasi itu apa saja. Tadi saya perlihatkan ada task manager. Sebenarnya bisa dilihat dari task manager ini. Ada pengelolaan task di sini atau aplikasi. Kemudian juga alokasi memori, CPU, dan yang lain-lain. Termasuk juga peralatan input-output atau peralatan-peralatan yang ada di dalam komputer di device manager ini kita bisa lihat. Ini semua adalah tanggung jawab atau pengelolaannya diserahkan ke sistem operasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, boleh izin bertanya nggak Ya. Pak? Boleh. Pertanyaan saya Pak, ini kan gini misalnya Pak, sistem operasi sendiri kan itu dia perlu nggak sih Pak memori pada satu device supaya sistem operasi ini ada sendiri gitu kan? Maksudnya kan dia kan menjalankan tugas berbagai software tadi kan Pak, dan macam-macam tadi kayak port dan lainnya. Jadi keberadaan sistem operasi ini dia itu perlu memori sendiri kah Pak? Atau dia cuma jalanin aja nih, dia sebenarnya nggak perlu memori gitu Pak? Operasinya itu perlu memori ya. Kalau mau lihat di berapa requirement memori Windows 11 gitu, atau Windows 10, Anda bisa googling gitu. Nanti atau sebentar, saya coba. Saya coba carikan Windows 10 system requirement. Kalau tadi ada yang nanya berapa sih keperluannya, nah ini keperluannya si Windows 11 ya, sorry, bukan Windows 10. Minimal Anda punya CPU 1 GHz dengan 2 atau lebih core-nya. Kemudian prosesornya harus 64 bit. Atau boleh juga yang single on chip. Single on chip tuh kayak model apa itu? Ya ARM itu termasuk single on chip. Kemudian memori defaultnya 4 GB. Storage Anda punya 64 GB atau lebih besar. Ya, tadi kalau ditanya berapa sih jumlah memori minimal yang harus disediakan, 4 GB. Jadi sistem operasi dia berjalan, dia juga perlu memori. Dia berjalan, dia juga perlu hard disk, dia perlu storage buat nyimpan si sistem operasi itu sendiri. Dan juga perlu resource yang lain, resource yang lain, input output yang lain juga diperlukan oleh si sistem operasi. Kira-kira itu ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, masalah kan tadi kan Linux itu kan open source gitu kan. Ya. Cuma setahu saya kayak codingan itu pasti ada license-nya kan. Nah, gimana? Setiap software atau source code itu ada license-nya kan. Iya. Semua ada license-nya. Linux pun ada license-nya. License itu maksudnya gimana? License itu
Itu Ya, itu kan bahasa Linux, Indonesia-nya tahu kan license? Bahasa Indonesia ya, apa? lisensi. Ya, lisensi. Semua ada lisensinya. Kalau GNU license itu maksudnya gimana? Bedanya sama IMT license itu gimana? Sama apa tadi? GNU Mm-mm. sama IMT. Oke, untuk license sebenarnya banyak ya model-model license. Ada Creative Commons license dan yang lain-lain. Anda bisa googling sebenarnya sebentar, dicoba searchingkan. Ya, jadi jenisnya itu banyak. Kalau Anda mau searching di internet sebenarnya banyak banget. Ini model-model lisensi free. Jadi kalau free itu nggak ada lisensinya ya salah juga. Jadi yang free pun juga ada license-nya. Ini ada academic free license. Anda bisa lihat di sini macam-macam ya. Ini ada GNU pun macam-macam. Ada GNU Alfredo, ada GNU General Public License, ada GNU Lasers. Jadi yang free bukan berarti tidak ada lisensinya. Sekali lagi free dan tidak itu kan tergantung kita ngeset lisensinya. Semua itu ada lisensinya. Creative Commons pun juga free, tapi ada satu sisi Creative Commons itu free hanya misalkan kita mau bilang ini boleh digunakan asal tidak untuk tujuan komersil. Kalau tujuan komersil kamu harus bayar. Nah, bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk tujuan edukasi dia free, bisa digunakan siapa saja. Jadi kalau tadi nanya tentang GNU ya banyak, mau macam-macam. Tadi ada lihat ya GNU sendiri ada 1, 2, 3, ada 3 model. Kalau misalnya Pak buat disto Linux tapi berbayar itu berarti ada stepnya lagi gimana gitu? Misalnya kita buat disto Linux, Boleh, cuma yang berbayar bisa. Kayak Red Hat itu dia berbayar, tapi memang ada di dalamnya itu ada aplikasi yang memang spesifik ya, proprietary. Router OS, Mikrotik itu sebenarnya basisnya adalah Linux, tapi karena di dalam router OS itu ada beberapa fungsi yang memang proprietary-nya Mikrotik dijual license oleh Mikrotik dan juga macam-macam. Dia ada levelnya, ada juga jumlah usernya dan ada lisensi yang untuk cloud juga gitu. Jadi kalau tadi nanya boleh nggak kita open source itu kita minta orang bayarannya? Boleh. Lisensinya bisa kita atur seperti itu. Oh, oke Pak. Ya, itu aja sih. Oke, cukup. Kalau nanti ada yang masih mau tanya, boleh tanya di grup Telegram kita. Itu bukan grup Telegram satu arah. Silahkan Anda mau diskusi atau mau tanya jawab di situ. Mau diskusi antara sesama Anda juga silahkan. Jadi jangan jadi grup kuburan di situ, nunggu ada info dari saya baru grupnya hidup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak. Terima kasih.